الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah di hari Ahad ini jam 11 kurang seperempat tanggal 1 atau tanggal 2 Rajab 1447 Hijriah atau tanggal 21 Desember 2025. Kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk duduk di majelis yang kita mohon senantiasa dijaga oleh Allah SWT, diberkahi, ditolong, dan kita mohon kepada Allah majelis ini menjadi majelis yang menghidupkan iman, menjadi sebab kebaikan bagi kita, dunia kita dan akhirat kita. Insyaallah ya, dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas kitab Asyratu Asbab li Insyirahis Sadr. Asyratu Asbabin li Insyirahis Sadr. 10 sebab lapang dada. Dan kita telah sampai pada poin yang ke-6, yaitu al-ihsan ila ibadillah. Yaitu al-ihsan ila ibadillah, berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah SWT berfirman, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah adalah zat yang mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wal ihsan ilal khalqi yakunu bi umurin adidah. Jadi berbuat baik pada orang ini menjadi sebab dada seseorang itu lapang, dan berbuat baik sama orang itu termasuk amalan yang dicintai oleh Allah SWT. Dan berbuat baik kepada makhluk itu bisa dilakukan dengan berbagai macam ya, keadaan, berbagai macam model kebaikan, hissiyah wa ma'nawiyah, baik secara hissiyah, secara nyata, atau secara maknawiyah, secara abstrak. Sawa'un bil jah, sama saja apakah berbuat baik tadi dengan jabatan, au bil mal atau dengan harta, au bil musyawarah ataupun dengan musyawarah, au ghairiha min anwa'il musa'adat, atau yang lainnya dengan berbagai macam ya, anwa'il musa'adat, dengan berbagai macam bantuan atau pertolongan. Fa innal 'abda al-muhsin li ibadillah yujazihillah bi syarhi sadri. Sesungguhnya hamba yang berbuat baik kepada hamba-hamba Allah yang lainnya dibalas dengan dadanya lapang. Jadi kalau orang berbuat baik ya, yang dia rasakan tadi balasan Allah SWT adalah dadanya lapang. Wa taisiri amrihi, dan urusannya mudah. Wa husni akibatihi, dan bagusnya akibat ya, bagusnya akibat yang dia lakukan. Wa ma'alihi, dan juga tempat kembalinya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menolong dari seorang mukmin
kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah SWT akan menolong orang tersebut kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah SWT akan menolong kesulitan dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan ala mu'sirin kepada orang yang dalam kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mudahkan dia urusannya di dunia dan akhirat. Wa man satara musliman, dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan tutupi dia aibnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi, dan Allah senantiasa menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi ini bab yang ke-6 dari sebab lapang dada adalah berbuat baik. Ya, berbuat baik ya banyak sekali ya, seperti misalnya kesempatan kita kali ini kita menyampaikan taklim, ya, kita hadir majelis taklim. Ini termasuk sebab-sebab lapang dada. Atau mungkin kita sebelum berangkat melakukan kebaikan yang lainnya. Nah, ini sebab lapang dada. Wa naf'un nas wa musa'adatahum wal wuquf ma'ahum fi hajatihim minal asbab al-'azimah linsyirahis sadr. Memberikan manfaat kepada manusia dan membantu mereka, wal wuquf ma'ahum, dan ikut bareng-bareng bersama mereka fi hajatihim, di dalam menolong kebutuhan mereka. Kalau zaman dulu ada yang namanya gotong royong gitu ya. Misalnya ada mayu, ada macam-macam. Nah, ini atau yang lebih mendalam lagi, misalnya ada yang ngajar ngaji. Nah, ini luar biasa ini ya. Ngajar ngaji ini lebih spesifik lagi. Nah, ini min asbab al-'azimah li insyirahis sadr. Ini sebab yang paling besar untuk mendapatkan lapang dada. Makanya Rasulullah, ya, sebatas yang saya ketahui, yang mendapatkan keistimewaan, ya, mendapatkan keistimewaan dengan surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak. Kayaknya ini tidak ada pada nabi-nabi yang lain. Jadi Allah SWT mengatakan, ya, bukankah kami telah melapangkan dadamu dengan keimanan, dengan ketakwaan, menerima kenabian, menyampaikan risalah. Kalau Nabi Musa alaihissalam suruh berdoa, dilapangkan dadanya, yaitu Rabbishrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku. Jadi menolong, membantu orang, ini termasuk sebab yang terbesar seseorang mendapatkan lapang dada. Lapang dada itu artinya ya bahagia, tenang, nyaman gitu. Maknanya begitu. Wa amma man kana bakhilan fi ihsanih, adapun yang bakhil terhadap ihsannya, berbuat baiknya, bakhil. Lebih parah lagi kalau ngeprank ya. Bakhil aja ini dibahas. Ngeprank ini kan lebih daripada bakhil. Ya, ngeprank misalnya yang, ya, wallah alam ya, kalau ngeprank yang masih dalam kebaikan ya, halal kebaikan, misalnya nih kamu terkasih ini gitu kan, barangnya jelek, ternyata bukan ini, nih yang membuat kamu ternyata diberi yang lebih baik misalnya. Nah, ini rinci, tapi yang secara umum di sini yaitu bakhil, ya. Kan ada yang lebih parah lagi daripada bakhil. Wa amma man kana bakhilan fi ihsani, dan adapun yang bakhil terhadap kebaikan, berbuat baik, syahihan. Nah, ini
lebih daripada bakhil, yaitu syakhih, ya, sangat bakhil. Fi adaihi, dalam pemberiannya, wa ma'rufihi, dan perbuatan baiknya, fa innahu yakunu fi adyaqin nasi sadra, maka sungguh dia masuk dalam keadaan orang yang paling sesak dadanya. Sehingga memang orang itu harus belajar entengan, ya, walaupun jangan sampai takaluf, tapi entengan, ya, apakah dengan apa saja sebagaimana tadi disebutkan, ya. Wa ma'rufi fa innahu yakunu min adyaqin nasi sadran wa aktsarihim hamman, dan orang yang bakhil tadi adalah orang yang paling banyak gundah gulananya, wa ghamman, dan juga, ya, hamman wa ghamman, gundah gulana, kemudian juga loyo, lesu, wa angkadihim ma'isyatan, dan yang paling sulit hidupnya, ini yang apotan. Maka berbahagialah dengan yang entengan. Jadi justru kalau kita hidupnya capek, bersyukur, ya, bersyukur, ya, istirahat sih, tapi bersyukur. Kebanyakan kita kalau hidupnya capek mesti ngersula, ya, sing ngumbahi nyong, sing masak nyong, misal, sing mari ngaji nyong, sing nyiapna ini nyong, sing ini nyong, gitu, misal, ya, sing, ya, udah, kalau capek istirahat. Di sini harus berbahagia, ya. Nah, ini pertolongan dari Allah, kemudian dari Allah. Dan kalau kita lihat yang menjadi sebab seluruh kebaikan, ya, Nabi kita Muhammad SAW. Makanya tatkala beliau mungkin merasa berat, ya, berdakwah berat, membawa umat berat, membawa keselamatan berat, akhirnya diingatkan oleh Allah SWT, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, dan seterusnya. Diingatkan supaya kembali. Ini adalah, ya, bentuk pemuliaan yang sangat besar. Karena kalau tidak begitu, justru sebaliknya, dadanya paling sempit, paling banyak gundah gulananya, dan paling banyak kesedihannya. Abu Jahal, Abu Lahab, ya kan, itu justru masuk kepada situasi kehidupan yang paling berat, ya. Kita lanjutkan saja. Waqad thabata fi sahihain, dan sungguh telah thabit di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, anna nabiyyana al-karim, sesungguhnya nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, daraba lidzalika mathalan balighan, beliau memberikan perumpamaan yang sangat tandas. Kata beliau, mathalul bakhili wal munfik kamathali rajulaini alaihima jubbatani min hadidin min thudiyihima ila tarakihima, wa amal munfiqu fala yunfiq illa sabaqat aw wafarat ala jildihi hatta tukhfiya bananahu wa ta'fuwa atharahu, wa amal bakhilu fala yuridu an tunfiqa ayunfiqa syai'an illa laziqat kulla halqatin makanaha fahuwa yuwassi'uha fala tuwassi'u. Perumpamaan orang yang bakhil, ya, tidak entengan, berat, tidak respect, tidak tanggap. Wal munfik, dengan orang yang membelanjakan, tanggap, respect, perhatian, ya. Kamatsali rajulaini alaihima jubbatan. Ini perumpamaan seperti dua orang yang sama-sama memakai dua jubah. Ini yang bakhil pakai jubah, ini yang, ya, yang membelanjakan, yang dermawan, yang entengan tadi juga pakai jubah. Dari dada, jubah dari besi, min hadidin min thudiyihima, dari dada, ila taraqi, sampai, ya, leher sini. Fa amal munfik, adapun orang yang entengan tadi, yang mau membelanjakan tadi, fala yunfik illa sabaqat, tatkala dia mau membelanjakan tadi, menolong, membantu, perhatian, respect, illa sabaqat, kecuali justru malah enteng,
plong di situ. Ya, justru dia senang di situ. Ada semacam kebahagiaan dan juga kekuatan. Aw wafarat, atau memenuhi, ala jildihi, atas seluruh kulitnya. Justru malah melebar, ya, jubahnya itu malah melebar, melindungi diri begitu. Hatta tukhfiya banana, sampai jari-jarinya pun tertutupi oleh baju besi sehingga lebih terlindung. Wa ta'fuwa atharah, dan terjaga, ya, segala bekas-bekasnya. Wa amal bakhil, adapun yang bakhil, fala yuridu ayunfik, dia tidak, tatkala dia ingin membelanjakan syai'an, sesuatu. Nah, sesuatu ini kan umum, ya, bisa apa saja sebagaimana tadi disebutkan. Bisa harta, bisa waktu, bisa ilmu, bisa tenaga, bisa kedudukan. Illa laziqat kulla halqah, kecuali baju besinya itu langsung menempel maka naha di setiap tempatnya. Jadi ingin perhatian aja, langsung baju besinya langsung mengikat dirinya. Fa huwa yuwassi'uha fala tuwassi'u, dia ingin melepaskan baju besinya tadi sehingga dia bisa bergerak. Ternyata dia tetap tidak bisa bergerak. Jadi orang yang, ya, bakhil bisa jadi malas. Dia justru tambah malas. Jadi orang sregep itu kan artinya orang yang mendermakan. Ya, sregep misal, ya tergantung sih konteksnya. Ya, tergantung permasalahannya. Misalnya kalau di masjid, ya bersih masjid dan seterusnya, ya, kamar mandinya, tempatnya. Kalau di rumah, ya rumah. Ya, tergantung bidangnya. Kalau uang, ya dengan hartanya tadi. Kalau waktu dengan waktunya, kalau tenaga dengan tenaganya. Kalau permasalahan mungkin dengan idenya, dengan ilmunya. Maka dia di situ mendapatkan semangat, mendapatkan kenyamanan. Famathalun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-munfiqa wal bakhila birajulin alaihima dira'. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan orang yang munfik, yang mau membelanjakan tadi, yang mau menolong hamba-hambanya yang entengan tadi, wal bakhil, dengan orang-orang yang bakhil, yang berat atau malas. Itu seperti seseorang yang kedua-duanya memakai baju besi untuk melindungi dirinya. Ya. Adapun orang yang membelanjakan tadi, langsung baju besinya melindungi seluruh tubuhnya. Tatkala ada bahaya, itu baju besinya langsung melindungi dirinya. Adapun orang yang bakhil, ya, tatkala ada bahaya, justru baju besinya malah ngencengin gitu. Jadi maksudnya begini, tatkala ada bahaya, itu ibaratnya kita membelanjakan. Sehingga tatkala ada bahaya, ya, baju besinya melebar sehingga selamat. Dan itu memang terjadi dalam kehidupan. Orang yang suka menolong biasanya akan ditolong oleh orang lain. Kalau orang lain tidak menolong, maka Allah akan menolong. Begitu, ya, dalam apa yang dia butuhkan. Tapi tatkala orang yang tidak biasa menolong, bakhil, justru di situ dia akan datang celaka. Padahal dia butuh pertolongan. Nah, ini gambarannya begitu. Wa hadza makna qauluhu hatta tukhfiya banana, sampai tatkala orang yang membelanjakan tadi, yang suka menolong saudaranya muslim tadi, ya, tatkala datang bahaya, maka baju besinya akan melindungi dirinya dari bahaya tersebut. Wa hiya ma'dzalik tamhu athara khutuwatihi idza masya bi tuliha wa wafratiha, wa hadha makna qauluhu wa ta'fuwa atharah. Dan bersama dengan itu,
berbuat baik di samping melindungi kejelekannya juga menghapuskan ya langkah yang keliru, sehingga dikatakan wa ta'fuwa atharah, sehingga memaafkan kesalahannya. Jadi orang yang berbuat baik akhirnya kesalahannya apa? Dimaafkan, ditutupi, udah nggak apa-apa. Dan memang tidak ada orang yang sempurna. Tetapi tatkala ada orang-orang yang ringan berbuat baik dan sebagainya, dia juga punya kesalahan, akhirnya orang rela memaafkan kesalahannya karena memang dia sebelumnya adalah orang-orang yang suka berbuat baik. Ini jadi melindungi dari bahaya juga menutupi, memaafkan kesalahan. Wa amal bakhilul ladzi la yuhsinun linnas wa la yunfiq min malihi. Adapun orang yang bakhil yang tidak bisa berbuat baik pada manusia dan tidak membelanjakan dari hartanya, fa inna kulla halaqatin fi hadhil jubbah tadhallu, sesungguhnya dari setiap ruas-ruas pada jubah ini, tadhallu itu menutupi fi maudhi'iha, di tempatnya. Ya, jadi tidak mau menutupi ke organ tubuh yang lainnya, malah cuman ngencengin saja di tempatnya. Wa mahma arada yuwassi'a hadha dir', dan tatkala orang yang bakhil ini ingin melebarkan pakaiannya tadi, liyahmiya badanah, untuk melindungi badannya, falan yastati'a dzalik, ternyata dia tidak bisa. Jadi tatkala orang yang bakhil dalam keadaan bahaya, dia ingin menolong dirinya dengan baju besi tadi, ternyata dia tidak bisa menolongnya, ya, walaupun dia pingin. Ini gambarannya begitu. Maka kita mohon kepada Allah diberi ya endengan, kemudahan dalam kebaikan, ya, dan kita mohon kepada Allah pada diri kita masing-masing, ya, kita bersyukur dengan endengan tersebut. Makanya ada istilah kalau capek ya istirahat. Ya, karena biasanya kalau orang udah capek berbuat baik ini ya di mana aja ya secara umum gersula gitu. Ya, gersula. Kita mohon kepada Allah istirahat. Ya, biar tidak gersula tapi kita tetap berbuat baik. Dan termasuk perbuatan baik yang paling baik dalam masalah ini adalah melatih orang untuk endengan tadi. Ayo bangun, kamu yang azan ya. Coba kamu persiapkan ini, coba kamu gini, coba ayo ini. Karena itu akan melatih orang untuk berbuat baik. Nah, ini pahalanya besar. Berikutnya, fahadha mathalun balighun fi bayani atharin nafaqah wal bukhl. Dan dalam masalah ini adanya penjelasan yang sangat jelas, gamblang, yang tandas. Pengaruh dari orang yang membelanjakan tadi, yang dermawan tadi, yang endengan, yang suka membantu, wal bukhl, dengan orang yang berat, beban gitu ya, tidak respect, tidak cepat tanggap. Ala halil abdi, bagi keadaan hamba, wa ala dini, dan bagi agamanya. Wan nafaqatu wal badal wal ihsan, sedangkan nafaqah pembelanjaan, ya, wal badal, dan mencurahkan, wal ihsan, mencurahkan waktu, kemampuan, wal ihsan, dan berbuat baik, sababun li sa'atir rizqi, sebagai sebab luasnya rezeki. Dan memang di luar dugaan, ya. Jadi ingat Rasulullah, akhirnya rezeki Rasulullah paling banyak, ya, padahal beliau pas awal-awal dapat wahyu kenabian, beliau dapat perlakuan kayak apa, ya kan? Abu Jahal, Abu Lahab mungkin memprovokasi waktu itu, ya kelihatannya jaya, ya kan? Tapi dalam akhir perjalanan itu rezeki Rasulullah paling banyak, ya, kekuasaan umatnya di timur dan baratnya, kebaikan Rasulullah dapat. Abu Jahal gimana coba? Abu Lahab gimana sekarang nasibnya? Nah, ini jadi orang berbuat baik, sebagaimana tadi penjelasan, diantaranya juga sebagai sebab lapangnya
rezeki. Masya Allah, kita berlatih ya. Dan untuk berlatih entengan ini ternyata kalau kita amati di sini banyak hal yang dipersiapkan. Di antaranya apa? Kesehatan. Bagaimana kita enteng? Kita sakit toh. Setelah sehat ada lagi dipersiapkan kekuatan. Bagaimana kita mampu menolong sementara kita nggak kuat? Ada orang lain yang kuat, maka orang lain yang dapat memikulnya. Kita udah sehat, udah kuat, tetapi kita tidak memiliki kecepatan. Ada yang sehat, ada yang kuat, plus cepat. Nah, ini yang dapat nih. Ya. Nah, ternyata kita punya kecepatan. Ternyata ada yang sehat, ada yang kuat, ada yang kecepatan. Kita nggak punya harta nih, misal. Makanya punya harta dia menang di situ. Udah punya kesehatan, kecepatan, punya harta. Ternyata di sini membutuhkan ilmu yang dalam. Nah, ternyata di sini ada yang nggak punya ilmu yang dalam, yang punya ilmu dalam dan punya ini dapat lagi ini. Masya Allah. Sehingga di sini terjadi rutbah antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Sehingga kalau kita lihat Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, itu dari sisi ini mereka mendapatkan semuanya. Ya, Utsman radhiyallahu taala anhu udah ilmunya, udah tenaganya, udah kejeniusannya, udah dan lain sebagainya, termasuk dalam masalah harta. Coba bayangkan. Ya, masalah harta katanya kayak apa? Ya. Maka di sini nih penting ya, hal-hal yang demikian ini ternyata letaknya ya sebagai bentuk ya seseorang kemudian dadanya lapang. Ya, dadanya apa? Lapang. Kalau mungkin ada yang bertanya gini misalnya, Ustaz itu kan nyatanya Utsman akhirnya dibunuh, itu gimana Ustaz? Nah, yang membunuh itu yang dadanya sempit. Kenapa harus membunuh Utsman bin Affan padahal sudah jasanya demikian gede? Sedangkan Utsman udah dijamin masuk surga. Sehingga tatkala dia menghadapi yang demikian itu, ya dia yakin ya dengan janji-janji Allah, dan akhirnya beliau pun meninggal dunia di dalam keadaan mazlum ya, dan Allah ridha. Makanya kalau kita lihat kayak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tatkala dibunuh, dia sudah melakukan semuanya, kok nyatanya ini matinya dibunuh. Dadanya lapang juga. Akhirnya beliau mengatakan fuztu bi rabbil Ka'bah. Aku telah sukses demi Allah. Tidak marah, tidak benci, tidak memerintahkan orang untuk mengejarnya. Demikian juga Rasulullah. Rasulullah yang meninggal dunia waktu itu di atas ranjangnya. Ada yang mengatakan di kalangan para ulama dari pengaruh racun yang ada padanya. Ternyata apa yang dikata Rasulullah? Rafiqil a'la, rafiqil a'la. Beliau ingin kedudukannya tinggi. Masya Allah. Inilah gambaran dari rizki yang besar, berupa rizki nyata sebagaimana yang ada, atau rizki di antaranya tatkala menghadap Allah SWT dengan kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang yang lain. Ini satu, rizki ya, baik dunia ataupun akhir. Berikutnya wa tuma'ninatul qalbi, dan hati yang lapang. Dan hati yang tenang. Dan hati yang tenang. Warahatul bal, dan keadaannya itu nyaman. Yang paling mahal dalam kehidupan dunia ini kan kenyamanan hidup. Jadi penampakan-penampakan yang sering membuat orang berlomba pagi, siang, sore, dan malam begitu ya, ternyata rohatul balnya ini kadang nggak dapet, capek ya. Nah, ini orang yang lapang dada ya, dia merasa nyaman ya keadaannya. Wahya kadzalika sababun limahi athari dzunub. Demikian juga entengan tadi merupakan sebab dihapuskannya jejak-jejak dosa allati tahsulu minal abdi, yang dilakukan oleh hamba. Wa ammal bakhil, adapun yang bakhil, yang abotan tadi, yang pelit ya, pelit waktu, pelit ilmu, pelit tenaga, pelit ide, pelit kejeniusan, jalan keluar begitu kan. Pelit fabididdi dzalik, maka dia tidak, maka lawannya tadi yang lapang dada, berarti rezekinya sempit, hatinya tidak tenang, keadaannya tidak nyaman, dosa-dosanya tidak dihapus.
Fakullama arada yatasaddaqa tadayyaqu nafsuhu. Tatkala dia mau membelanjakan, bersedekah misalnya hartanya atau apanya, kan ini sifatnya umum ya. Dengan hartanya misalnya, maka dadanya sempit, jiwanya sempit. Wa yabkhal bimalihi, dan dia ya bakhil ya, dengan hartanya. Wa yahsulu lahu min naqdil 'aish, maka dia akan merasakan kesempitan hidup. Wa dhiqis sadr, dan dada yang sempit. Bihasbi ma 'indahu minal bukhl, seukuran dari kebakhilannya. Wal bu'di 'anil ihsan, dan jauhnya dari perbuatan baik. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, kita lanjutkan poin yang ke-7. Poin yang ke-6 sudah selesai, yaitu berbuat baik pada makhluk ya. Kalau di bukunya Syekh As-Sa'di, berbuat pada makhluk ini termasuk ya wasilah, wasail li hayati thayyibah, dalam kehidupan yang bahagia. Kalau di sini sebab lapang dada. Sebenarnya sih hampir sama ya. Ya bahagia, lapang dada, nyaman begitu. Sekarang sebab yang ke-7 yaitu asy-syaja'ah, keberanian. Keberanian ya. Di sini ada pembahasan syaja'ah, keberanian yang memang kita jumpai di sini, di yang lain belum. Nanti kita akan jelaskan. Lisyaja'ah atharun balighun fi rahatin nafsi. Pada keberanian itu ada pengaruh yang tandas bagi kebahagiaan jiwa. Keberanian. Butuh berani. Ya. Berani. Jadi berani ya. Kadang kata-kata berani ini perlu disederhanakan ya, walaupun kadang nilai maknanya jadi seakan-akan berubah begitu. Tapi maksudnya ya keberanian. Ya. Seperti saya mengistilahkan ya, bagi orang yang ingin menikah itu, saya kasih solusi. Solusinya adalah, walaupun bahasa ini mungkin dianggap keliru, padahal maknanya adalah yang terkandung dari perkara-perkara yang ada dalam syar'i. Pertama, ya ngotor. Nah, yang kedua, bres. Jadi kalau tidak ada ngodor, kemudian nggak ada bres, ya nggak beranilah nikah. Ngodor itu kan artinya dia memiliki ingkiyat, memiliki tekad, begitu, azimah. Karena masalah nikah ini memang berat, dan di masa kita ini kayaknya jauh lebih berat. Karena mindsetnya itu sudah berubah. Yang laki-laki ya berat menikahi wanita, wanita juga berat dinikahi oleh laki-laki. Ini merata saat ini di dunia ini. Maka harus adanya di sini pembahasan yang ada adalah keberanian. Walaupun pemberanian ini diarahkan secara umum sama Syekh. Kita tarik misalnya dalam masalah menikah tadi. Ngotor gitu ya. Walaupun sih ya tidak ngotor, atau perhitungan dan sebagainya gitu kan. Tetapi kalau tidak diistilahkan dengan ngotor kayak gini, ini kan takut. Nah, ini yang dibahas dalam masalah ini dengan istilah berani dan takut-takutnya pada perkara ini. Takut bayangan. Ya. Kita lanjut ke sini ya. Bers itu artinya tawakal. Ya, tawakal. Tapi ini bagi mereka yang belum menikah. Kalau yang mau menikah 2, 3, 4, 5, misalnya perhitungannya lebih jelimet ya monggo gitu kan, monggo, ini permasalahan lain. Cuman kan ini untuk yang pada taraf wajib begitu. Karena ini sahih loh, saya cek dari ucapannya Abdullah bin Mas'ud. Sahih. Tadinya kan katanya disadarkan kepada Imam Ahmad ya. Saya cek sanadnya. Ternyata ini ucapannya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Jikalau aku tahu umurku tinggal 6 hari, saya mau menikah karena saya tidak mau menghadap kepada Allah dalam keadaan bujang." Kan berarti butuh punya kekuatan kan, ngodor sama bres. Ya, ngodor sama bres. Tapi kalau usia sekolah ya jangan ngodor dan jangan bres. Sekolah ya belajar. Ya. Pada konteksnya lagi. Misalnya kalau belajar yang ngodor, pokoknya saya harus ke Mekah misalnya gitu. Duitnya gimana? Sawahnya jual misalnya kayak gitu. Duitnya gimana? Motornya dijual gitu. Dan nanti gimana? Udah tawakal.
Tentunya tetap pakai ya pengetahuan, ada hukum dan sebagainya. Kalau nggak kayak gitu ya itulah ya. Ini yang masuk dalam pembahasan ini, keberanian. Kita sedikit nukilkan keberanian. Jadi orang pemberani itu adalah orang yang menjalani sesuatu dengan perasaan takut. Jadi orang berani sama seperti orang yang lainnya, ya ada takutnya, tapi dia lewati. Ini kalau secara yang ada ya dalam istilah. Tapi kalau dalam masalah ini coba kita akan lihat ya, karena tetap adanya penjelasan yang lebih mantap. Li syaja'a atharun balighun fi rahatin nafsi. Pada keberanian itu ada pengaruh yang tandas bagi kenyamanan jiwa, wa tuma'ninatul qalbi, dan ketentraman hati. Bi khilafil jubni, berbeda dengan pengecut. Ya, berbeda dengan apa? Pengecut. Memang dalam keadaan tertentu ya harus berani walaupun berat. Seperti Nabi Musa ngadepin Firaun. Padahal Nabi Musa ya ngeri loh ngadepi Firaun. Tapi ya dihadepin berani. Makanya Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Dan tatkala Firaun kalah dikejar-kejar ya lari. Ya manusiawi lah, kalau nggak lari gimana, ya dibunuh. Nah, tatkala sudah tidak ada jalan lagi, baru di situ dia kembalikan urusannya kepada Allah. Kemudian Allah tunjukkan suruh lempar tongkatnya. Tapi manusiawinya takut. Karena Firaun memang kejam ya. Pasukannya juga banyak. Wa tuma'ninatul qalbi, dan hati tenang. Bi khilafil jubni, berbeda dengan pengecut. Fa innahu yajurru ala swabihi min nakdi fil aish. Sesungguhnya penakut itu menyeret pelakunya kepada kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah. Bi hasbi ma qama fi qalbihi, seukuran dengan ya apa yang ada di dalam hatinya dari penakut. Min jubnin, dari pengecut. Ya, jubnin, dari pengecut. Wa khaufin, dan takut. Wa khawarin, dan juga ya ketidakenakan. Wa auham, kegundah-gulanaan. Adkhalaha ala nafsihi, yang dimasukkan ke dalam dirinya. Wala wujudalaha fil haqiqah wal waqi', dan ini tidak ada wujudnya secara realita dan secara kenyataan. Makanya tadi disebut dengan takut bayangan. Ya kan? Kan nggak ada. Misalnya tahajud misalnya. Mudaratnya tahajud apa sih? Kita nanya loh. Mudaratnya tahajud apa coba? Mudaratnya tahajud. Ada nggak? Mudaratnya orang tahajud loh. Ada nggak? Nggak ada kan? Bahkan kebaikan. Tapi orang berani nggak tahajud? Kebanyakan enggak. Kenapa? Karena takut, mbok lemes, mbok ngantuk dan sebagainya gitu loh. Itulah makanya di sini membutuhkan keberanian. Itulah. Dan memang ini agama ini dimenangkan oleh Allah dengan orang-orang pemberani. Ya, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, para ulama, semuanya menghadapi kesulitan-kesulitan yang tingkat tinggi. Kesulitan-kesulitan tingkat tinggi memang. Manfaatnya apa ya? Manfaatnya pahala, dan orang lain juga mendapatkan kemudahan-kemudahan dan juga kebahagiaan di hati. Berikutnya ya hadirin azani wa azakumullah, wasyaja' atharun min athari quwwatil iman. Lah ini yang berbeda. Tadi kan umum ya di penjelasan orang-orang. Ya, pemberani adalah orang yang berani melakukan sesuatu disertai dengan rasa takut. Ya memang ada takutnya, tetap manusiawi. Jadi takut itu manusiawi. Ya, tetap manusia ada takutnya. Tetapi keberanian itu sumbernya dari mana? Kalau pada keberanian yang benar, yang baik adalah dari iman. Kok kamu puasa kenapa sih? Aduh, saya kalau nggak puasa dosa nih. Nah nanti kalau kamu nggak kuat gimana? Kamu kan baru masuk Islam, udahlah tawakal. Akhirnya nyoba puasa, nyatanya bisa puasa. Nah ini pengaruh iman, berani. Wa husni sila billah, dan bagusnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab keberanian karena iman, dan bagusnya hubungan dengan Allah. Fa kullama zada imanul 'abdi wa sillatu billahi zadat syaja'atuhu. Dan tatkala bertambah keimanan seorang hamba dan hubungannya dengan Allah, maka bertambah pula keberaniannya. Makanya yang membunuh Abu Jahal itu malah anak-anak. Berani coba, Masya Allah.
Jadi keberanian sebabnya adalah iman. Wa qawiyya qalbuhu, dan kekuatan hati seperti kaum muslimin melakukan Persia, Romawi, coba. Itu iman. Makanya Romawi bingung, loh kalian itu orang-orang yang dahulu takut sama kami dan tidak ada bayangan kalian mau melawan. Apa yang menyebabkan kalian berani melawan begitu? Heraklius bingung gitu. Nah, ini ternyata adalah iman. Ya, iman menjadikan orang berani. Wa tarattab 'ala dzalika sa'adatu wa insyirahu sadri. Ternyata di dalam keberanian itu adanya ya kebahagiaan dan juga dada yang lapang. Alhamdulillah. Ya, misalnya sudah mengerjakan sholat isya padahal di kegelapan malam, tidak ada teman, tidak ada apapun misalnya. Alhamdulillah, senang ya. Bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Alhamdulillah, ada kesenangan di sini. Ya, dan lapang dada. Kalau Allah SWT berfirman, "Innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ah." Sesungguhnya itulah syaitan yang mempertakuti wali-walinya, para pengikutnya, para pendereknya, bala tentaranya, dipertakutin. Nah, ini berarti kalau kita lihat fenomena yang terjadi di negeri kita ini, misal kita ambil tadi masalah menurunnya semangat menikah bagi laki dan perempuan, berarti serangan syaitan itu kena ya, manjur ya, pada takut nikah. Yang nikah pada takut punya anak, pada takut usaha tanpa riba, takut mesti riba gitu kan. Masya Allah, ini tantangan tersendiri harus tabah. Nah, inilah fungsi daripada pengajaran. Dan ini memang zahirnya lebih sulit. Tetapi ini yang lebih diridhoi oleh Allah SWT dan lebih mendatangkan ya kelapangan dada. Innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum, kata Allah SWT, janganlah kalian takut kepada mereka, wa khafuni, dan takutlah kalian kepadaku, kata Allah, in kuntum mu'minin, jikalau memang kalian beriman. Kalau memang beriman, udah takutlah kepada Allah. Ya. Makanya betapa kuatnya iman Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam tatkala dia berani mau menyembelih, menjalankan tugas untuk menyembelih anaknya karena iman. Dan ternyata Allah pun buktikan bahwasanya Allah adalah zat yang maha baik, kemudian diganti dengan kibash. Tapi tugas ini udah selesai dan dadanya lapang begitu. Wasahani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu katsiran ma yata'awwadzu billah, sesungguhnya beliau banyak berlindung kepada Allah, minal jubni wal bukhli. Jadi beliau banyak berlindung kepada Allah dari ya pengecut lawan daripada pemberani, bukhl, wal bukhli, dan bakhil. Lianna hadaini amraini idza istama'a fi qalbin, karena sesungguhnya dua perkara ini apabila berkumpul di dalam satu hati, atharan alaihi bidayyiq wal haraj, maka akan menimbulkan pengaruh sempit dan juga berat. Wa naqdi ta'thiran balighan, dan juga ya kesusahan ya yang sangat banyak. Jadi kalau orang bakhil, pengecut, wah ini bahaya nih. Ini masuk dalam ya ketidaksehatan mental, tidak sehat jiwa. Jadi memang ternyata pengaruh sekali ya kesehatan jiwa di samping kesehatan badan. Ya, kita hanya bisa menyampaikan dan juga berdoa kepada Allah. Kita ambil contoh sedikit aja ya, nggak apa-apa. Maraknya AIDS di Indonesia, di Aceh, di Solo, ya, kemudian di beberapa tempat, ya, di Jakarta juga, ya. Itu kalau kita lihat sebabnya ya ini, ya penakut, ya bakhil. Karena AIDS ini banyak menimpa kaum laki-laki. Laki-lakinya 90%, perempuannya 10%.
Kenapa laki-laki ini banyak tertimpa haid? Ya karena dua perkara ini. Ya, mentalnya nggak sehat. Jadi haid itu banyak terjadi karena hubungan laki-laki sama laki-laki, sodomi. Kenapa dia melakukan hubungan dengan laki-laki? Ya karena penakut tadi. Dia nggak berani menikahi wanita. Ya, dia tidak berani menikahi wanita. Karena dia tidak berani menikahi wanita sementara syahwatnya itu memuncak. Kalau zina sama wanita kemungkinan hamil, resiko. Biar syahwatnya tersalurkan, akhirnya dia berhubungan sesama jenis. Ternyata akhirnya terjebak pada penyakit mental dan juga penyakit-penyakit yang lainnya. Maka doa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Dan ternyata penyakit juben dan bukhl ini juga banyak orang yang terjebak pada pinjol dan seterusnya lah. Simpulannya penyakitnya ya ini juga penakut dan pengecut. Nah, disinilah kita mohon kepada Allah terhindar dari dua penyakit ini. Maka tatkala kita terhindar dari dua penyakit ini, insya Allah berarti kita dalam keadaan bahagia. Ya. Masya Allah ya. Semoga Allah senantiasa menolong kita, menolong kaum muslimin dan melapangkan dadanya. Dan pada pembahasan sebab lapang dada yang ke-7 adalah pemberani. Jadi kalau orang berani justru dadanya lapang ya, akan ada jalan keluar dan sebagainya. Tapi kalau takut justru akan menjumpai bahaya-bahaya yang besar. Dan ternyata penakut ini ya senantiasa bergandengan dengan bakhil. Sehingga Rasulullah SAW banyak berdoa berlindung dari perkara ini. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari penakut dan juga bakhil. Karena biasanya orang yang bakhil jadi pengecut, dan biasanya orang pengecut jadi orang yang bakhil. Ya, kita berlindung kepada Allah, semoga menjadi sebab lapangnya hidup kita, dan lapangnya hidup kita itu juga menjadi sebab lapangnya hidup orang-orang lain ya. Ini saja yang bisa kita sampaikan, 2 poin dari sebab lapang dada. Yang pertama yaitu berbuat baik pada makhluk, yang kedua adalah berani ya. Berani di sini bukan berarti tadi ya ngotor sama bres, itu tidak. Itu ngobrol sama bres itu kan pendekatan penalaran. Karena kadang orang itu sudah perhitungannya udah tepat. Udah waktunya itu. Nah, tatkala sudah waktunya udah harus melangkah, ya itu harus dia maju. Bahasa yang paling mudahnya yang ngodor, padahal sebenarnya bukan ngodor. Dia harus bertawakal di situ, harus berani. Ya. Nah, ini hanya pemudahan aja. Ya. Lah nunda, alasannya kurang ini, alasannya kurang itu, alasannya kurang ini, alasannya kurang itu. Ya kapan manusia sempurnanya? Jadi manusia itu memang tidak ada sempurnanya, adanya memperbaiki, melangkah, memperbaiki. Ya cobalah misal tahajud misalnya 2 rakaat, belum sempurna memang, tapi betul mencoba. Ya, mencoba ini kan jarang sekali, padahal ini kan tidak berbayar. Tahajud berbayar apa mboten kan? Tidak berbayar, tapi jarang yang melakukan tahajud. Jarang lah ya. Ataupun kebaikan-kebaikan yang butuh keberanian dan butuh juga tawakal ya. Ini yang kita maksudkan. Ini saja, semoga Allah menjaga kita, melindungi kita dari segala hal yang kita benci dan kita takuti. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لوحنا الدم تاخندا واستولوا الأغلي نندا أيلا